Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiani Nubis dengan NIM 0307191004 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan definisi konflik. Menurut Narjana, mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya saling terganggu. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari konflik sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. B. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan interpretasi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni dengan NIM 0307193131. Di sini saya selaku pemateri kedua ingin menjelaskan tentang sumber konflik dan jenis-jenis konflik dan tujuan konflik dan pengelolaan konflik. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terdapat dua sumber konflik, antara lain adalah satu, konflik yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik. Yang kedua itu ada konflik yang berkaitan dengan peran dan ambisius. Nah, terdapat berbagai macam jenis konflik tergantung pada dasar yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Nah, yang pertama itu konflik dilihat dari posisi seseorang dalam suatu organisasi, konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya, dan ketiga konflik dilihat dari fungsi. Tujuan manajemen konflik yaitu satu, mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi misi dan tujuan organisasi. Yang kedua, visi misi dan tujuan strategis harus dicapai atau direalisasikan dengan cara yang sistematis dan dalam suatu kurun waktu yang direncanakan. Nah, yang ketiga, memahami orang lain dan menghormati keberagamannya. Dan terakhir, pengelolaan konflik yaitu satu, disiplin. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Jurosyam Pratami dengan NIM 0307192036. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan gaya manajemen konflik dan teori-teori manajemen konflik. Nah, gaya manajemen konflik adalah pola perilaku orang dalam menghadapi situasi konflik. Stella Tingtune 2015 menggunakan istilah gaya komunikasi konflik, bukan gaya manajemen konflik. Nah, sebagai contohnya, seorang pimpinan yang autokratis cenderung menggunakan gaya manajemen konflik represif, subversif, kompetitif, serta agresi dalam berupa mengalahkan lawan konfliknya. Disimpulkan, gaya manajemen yang dimaksud adalah bagaimana seseorang atau sekelompok mengambil keputusan dalam hal menghadapi situasi konflik. Teori-teori manajemen konflik yang pertama ada teori GERD. Kerangka teori yang gaya manajemen konflik itu disusun berdasarkan dua dimensi. Pertama, perhatian manajer terhadap bawahan atau perhatian manajer terhadap produksi. Yang berikutnya ada teori dari Thomas dan Kilman. Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Kilman mengembangkan taksonomi gaya manajemen konflik berdasarkan dimensi. Yang pertama, kerjasama pada sumbu horizontal, dan yang kedua ada keasertifan pada sumbu vertikal. Dampak konflik dan akibat-akibat konflik. Menurut Mizuno 1993, bila upaya penanganan dan pengelolaan konflik dilakukan secara efisien dan efektif, maka dampak positif akan muncul. Namun juga sebaliknya, dalam pengelolaannya ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Akibatnya muncul dampak negatif konflik. Konflik dapat berakibat negatif maupun positif tergantung pada cara mengelola konflik tersebut. Yang pertama ada akibat negatifnya. Yang pertama, menghambat komunikasi. Kedua, mengganggu kohesi. Ketiga, mengganggu kerjasama. Adapun akibat positif dari konflik yang pertama, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.